Sebab sampai hari ini si Kardi belum juga menyerahkan diri. Sementara polisi yang ditugaskan mencari dia belum juga berhasil menangkap si Kardi. Akang benar-benar tidak punya perasaan. Akang benar-benar buta. Maafkan saya, Nyi. Saya harus mengambil satu yang paling benar di antara dua pilihan sulit. Kang, berpikirlah yang normal. Jika Akang berhasil menangkap si Kardi, Itu tahu sama Sarip, tapi kok nggak sama Kang Kardi, Cek? tidak. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok telat, Rit? Bapak udah nggak sabar nunggu. Soalnya pitanya sudah nggak ketara bekasnya. Burem. Maaf, Pak. Tadi saya ketemu CME. CMF mana? Pacarnya Kang Kardi. Kardi. Iya, yang sedang dicari polisi. Oh, Bapak baru ingat. Kardi yang sering menipu itu kan? Iya, Pak. Belum ketemu itu anak. Katanya sih belum, Pak. Kabur. Kamu tidak tanya kemana dia pergi? Sudah. Sarip tanya. Katanya sih mau ke rumah familinya di Cianjur. Pak, Sarip aja mengerjakannya. Boleh, dengan senang hati. Yuk. Bagaimana, Kang? Bagaimana perkembangannya? Saya ditugaskan untuk mencari si Kardi. Lalu bagaimana? Jadi, Akang juga ditugaskan mencari dan menangkap si Kardi. Iya. Lalu Akang mau? Saya harus bagaimana lagi, Nyi? Soalnya dua orang anggota polisi yang ditugaskan mencari Kardi sampai saat ini masih juga belum berhasil menemukan dia. Jadi Akang mau? Saya tidak bisa menolak tugasmu. Apa Akang tidak bisa memohon kebijaksanaan Pak Dansek? Untuk masalah lain mungkin saya bisa. Tapi untuk masalah tugas, rasanya berat, Nyi. Berat sekali. Tuh, Iya, apa itu? sudah beberapa hari ini, saya lihat CME pergi ke Cianjur, Pak. Iya, Pak. Dan ini terjadi sejak Kang Kardi kabur, Pak. Ya, jadi kesimpulanmu, CME ke Cianjur untuk menemui Kardi, kan? Iya, Pak. Saya punya kecurigaan begitu.
Memang kamu tahu? Rasanya kalau saja kita mau mengikuti kemana perginya Nyi Emeh, pasti akan bermuara ke tempat persembunyiannya Kang Kardi, Pak. Kamu yakin itu? Yakin, Pak? Ya, kalau kamu sudah yakin, datanglah ke kantor polisi menemui sahabat kita Pak Mail. Bantulah dia menyelesaikan tugasnya. Oh, kenapa? Kang Kardi kan sahabat Sarip juga, Pak. Ya, Bapak mengerti perasaanmu. Bapak juga pernah mengalami hal serupa ini beberapa tahun yang lalu di Jakarta. Ada sahabat Bapak yang bekerja sebagai kepala keuangan di fakultas. Di rumahnya dia punya showroom, berdagang mobil-mobil bekas. Apa salahnya membuka pekerjaan sambilan, Pak? Ya memang tidak ada salahnya, selama tidak merugikan pihak lain. Maksud Bapak? Dia telah meminjam berpuluh-puluh juta uang fakultas yang dipercayakan padanya tanpa izin untuk modal usahanya. Kemudian Bapak laporkan? Ya, kebetulan Bapak dapat informasi dari orang bank, lalu Bapak laporkan, kemudian dia dipecat. Bapak tidak merasa bersalah? Justru Bapak merasa bersalah kalau melihat kecurangan lalu menyembunyikannya. Masalah dia dipecat memang cukup menyedihkan Bapak. Tapi apa boleh buat, setiap orang harus membayar apa yang telah dia perbuat. Ingat, siapa menanam, pasti dia menuai. Kang Kardi sudah merugikan banyak orang. Teh Yuyun pernah cerita bahwa untuk memasukkan Kang Jajang kerja, ibunya menjual perhiasannya. Iya, orang tua si Harun juga sampai terpaksa terjerat oleh lintah darat yang bernama Baron untuk menyediakan uang implik-implik yang dimintakan Kardi. Iya kan? Ya, sekarang terserah kamu untuk memutuskan. Apakah kamu akan membela persahabatanmu dengan Kardi atau membela kepentingan orang banyak? Ikuti angkot itu dari kejauhan, Kang. Saya ingin tahu kemana perginya perempuan yang membawa orang. Namanya kenapa, Rif? Tukang ojek seharusnya mengikuti kemauan penumpangnya. Bukan mau ikut campur urusan segala kan? Beres, Bos. Kamu gak diikuti orang kan? Siapa sih yang tahu saya mau kemari, Kang? Orang Cikoneng mah tahunya saya keluar rumah mau belanja ke pasar. Jadi Akang tetap akan mencari dan menangkap si Kardi. Tidak ada jalan lain lagi, Nyi. Sebab sampai hari ini si Kardi belum juga menyerahkan diri. Sementara polisi yang ditugaskan mencari dia belum juga berhasil menangkap si Kardi. Akang benar-benar tidak punya perasaan. Akang benar-benar buta. Maafkan saya, Nyi. Saya harus mengambil satu yang paling benar di antara dua pilihan sulit. Kang, berpikirlah yang normal. Jika Akang berhasil menangkap si Kardi, Akang memang akan dielulukan oleh masyarakat.
Akang akan dianggap pahlawan. Tapi jangan lupa, Kardi itu kan adik saya, adik Akang, Kang Mail. Menangkapnya berarti menjerumuskan kita ke jurang kehinaan. Jangan lupa, Nyi. Saya ini aparat hukum. Saya aparat keadilan. Saya harus melindungi kepentingan orang banyak. Saya harus mencegah masyarakat dari rongrongan ketidaktentraman. Baiklah, saya tahu Akang memang cukup setia terhadap tugas. Tetapi sekali ini Akang saya anggap konyol. Akang mau mencorengkan kotoran di muka sendiri. Akang pahlawan konyol. Saya tahu perasaanmu. Tapi saya tetap pada putusan yang sudah saya tuju. Kang, berapa banyak orang yang mengalami persoalan yang seperti ini. Tetapi mereka memilih lebih baik mempertahankan nama baik keluarga daripada menjerumuskannya. Lihat, berapa puluh kasus tentang orang-orang yang bersalah, tetapi tetap bisa menikmati kebebasannya. Karena mereka itu punya pelindung yang baik, yang kuat. Masa akan diminta melindungi adiknya sendiri saja tidak bisa? Saya tahu, berdasarkan pengalaman, kalau Agang yang turun, orang yang dicari pasti ketemu. Cukup, Nyi. Jangan samakan saya dengan mereka. Saya berbeda. Kamu tahu itu. Bagi saya tugas adalah tugas. Dan tugas adalah segalanya. Baiklah kalau begitu. Selamat berjuang pahlawan kesiangan. Selamat siang, Pak. Loh, Rip. Tumben kok kamu kemari? Duduk. Pasti ada pesan dari Pak Pur. Sari mau melapor, Pak. Melapor? Melapor apa? Rumah Pak Pur kemalingan. Soal Kardi, Pak. Kardi? Kenapa, Kang? Akang sakit? Enggak, Nyi. Akang cuma kurang tidur. Jadi, kepala ini rasa seperti berdenyut terus. Akang terlalu tegang. Setiap ada yang datang, Akang curigain. Setiap ada suara mobil, dikira polisi. Gimana nggak mau sakit, Kang? Hidup dikejar ketakutan seperti itu. Jadi Akang mesti apa sekarang, Nyi? Kembali ke Cikoneng? Hah? Dengan membiarkan diri Akang dikepung rame-rame oleh orang-orang yang duitnya sudah Akang tipu, begitu? Serahkan diri pada polisi. Di tangan polisi, Akang akan lebih selamat. Dan diperlakukan sesuai dengan hukum. Tidak. Akang tidak bakalan mau menyerahkan dirinya. Mudah-mudahan dia ada di tempat, Rip. Iya, Pak. Sebelum kemarin. Tadi saya lihat Nyeme sudah berangkat ke sana. Dan itu artinya Kang Kardi pasti berada di rumah kontrakannya pagi ini, Pak. Bagaimana kamu bisa yakin Nyemeh ke sana? Dia selalu membawa serantang makanan kalau mengunjungi Kang Kardi, Pak. Dan itu sudah saya amati beberapa kali. Hebat kamu. Kita berangkat. Semalaman Akang sudah pikirkan, Nyi. Apa tidak sebaiknya kita pergi agak jauh dari tempat ini? Kemana? Kemana saja. Asal jauh dari Cikoneng. Ke Garut, ke Tasik, kek.